Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumariatun dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah aransemen vokal yang merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Kita melanjutkan pokok bahasan tentang lagu populer dalam sajian vokal grup. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan pada saat ini, silahkan kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing, dan tentu saja setelah itu kalian mengisi daftar hadir yang telah disediakan seperti biasanya. Anak-anak, Ibu sangat berharap sekali kalian semuanya sudah berada di depan laptop kalian masing-masing atau sudah memegang gawai ataupun handphone masing-masing untuk siap mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita melangkah kepada materi hari ini, Ibu akan menanyakan, apakah kalian masih ingat tentang sajian vokal grup? Baik, tentu saja Ibu yakin bahwa kalian semuanya sudah memahami apa itu vokal grup. Dengan dibuktikan kalian sudah mengerjakan soal-soal yang minggu lalu telah diberikan oleh Ibu Atun dan telah kalian serahkan. Dan di dalamnya ada ciri-ciri vokal grup maupun langkah-langkah dalam membuat aransemen vokal grup. Namun pada saat ini kita akan fokus kepada materi langkah-langkah aransemen vokal grup. Baik anak-anakku, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menentukan melodi utama atau melodi pokok dari lagu yang telah dipilih. Kemudian yang kedua, menentukan nada dasar yang digunakan pada lagu yang dipilih sesuai dengan wilayah nada penyanyi. 3, mencari akor atau harmoni yang ditemukan berdasarkan kaidah dalam penyusunan akor. Dan yang keempat, menemukan akor pada tangga nada atau nada dasar yang berbeda dari lagu yang dipilih. Nah, kenapa pada tujuan yang keempat di sini nada dasar yang berbeda dari lagu yang dipilih? Karena seseorang bernyanyi itu nada dasarnya dengan orang yang lain itu bisa sama, bisa berbeda, tergantung dari jangkauan wilayah nada dari masing-masing orang. Ada yang memiliki suara wilayah tinggi, ada yang memiliki suara wilayah sedang, dan ada seseorang yang memiliki suara rendah atau wilayah suara rendah. Baik anak-anakku, kita akan berlanjut. Nah, langkah pertama dalam mengaransemen vokal, yang pertama adalah mencari melodi utama dari partitur lagu. Nah, siapa yang tahu apa itu partitur lagu? Ya, bagus. Partitur lagu itu adalah tulisan atau wujud daripada karya lagu yang dibuat dalam bentuk tulisan. Ya, supaya apa? Ada gambaran seperti apa nadanya, kemudian judulnya, kemudian nada dasarnya, ada lagi biramanya, ada lagi tanda temponya, siapa penciptanya, dan sebagainya. Sehingga seseorang tanpa mendengarkan lagu tersebut bisa mempelajari lagu. Nah, anak-anak kita perhatikan pada partitur kali ini, jadi sekali lagi ya, partitur itu adalah bentuk dari lagu yang dibuat menjadi sebuah tulisan. Nah,
Oke, kita lihat di sini ada suatu lagu judulnya Indonesia Jaya dengan nada dasar Do sama dengan C, birama 4/4 dan memiliki tempo andantino. Kemudian ciptaannya Caken M dan ditulis kembali atau ditulis ulang oleh siswa dari SMA kelas 10 jurusan MIPA 3. Nah, anak-anak harus tahu ya, di sini kalau kita perhatikan notasinya ada dua macam ya, ada notasi balok, ada notasi angka. Notasi balok ini biasanya digunakan para pemain musik karena mereka membaca atau memainkan alat musik dengan melihat nada atau titi nada atau not balok yang ditulis pada para nada tersebut. Kemudian, notasi angka biasanya digunakan seseorang untuk mempelajari lagu, yaitu dengan cara membunyikan notasi angkanya berdasarkan tinggi rendahnya. Dan di situ ada syair lagu, tentu saja di sinilah kita bisa menyamakan antara kata-kata dengan notasi, di mana suku kata disesuaikan dengan notasi-notasi yang tertulis di situ. Nah, sekarang kita akan coba-coba ya, kita dengarkan atau kita sama-sama menyanyikan notasi angka yang nantinya merupakan begitulah suara dari syair lagu tersebut. Yuk, kita coba ya. Mohon maaf Bu Atun tidak menggunakan alat musik karena organ atau keyboardnya berada di sekolah, jadi saat ini Bu Atun di rumah tidak menggunakan alat musik. Lagu ini biramanya 4/4 ya. Kita hitung 2, 3, 4. Do, si, do, sol. Do, re, re, si, sol. La, se, la, do, si, la, sol. Do, si, do, sol. Do, re, re, si, sol. Sol, la, se, la, do, si, do, re. Cukup ya. Satu penggal aja, sepenggal saja, karena kalau kita nyanyikan semuanya waktunya terlalu panjang dalam rekaman video ini. Anak-anak kita perhatikan, syair pertama dan syair kedua maupun syair dari awal sampai dengan akhir, melodinya hanya satu macam saja. Jadi di situ hanya satu melodi yang dibunyikan atau dinyanyikan dari awal sampai akhir. Artinya inilah yang disebut dengan melodi pokok atau melodi utama dari lagu Indonesia Jaya. Oke ya, anak-anak jelas ya, yang namanya melodi utama adalah melodi yang merupakan wujud daripada lagu aslinya atau nyanyian aslinya. Bagaimana suara lagu tersebut digambarkan dalam notasi angka maupun notasi balok, dan itu belum ada suara 2, suara 3 dan sebagainya. Masih suara utama atau melodi utama. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kalau kita lihat tadi pada lagu Indonesia Jaya, nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan Do. Perlu kalian ketahui bahwa nada dasar C sama dengan Do itu merupakan nada dasar atau tangga nada natural. Kita sebut saja kalau sama dengan Do, semua tangga nada yang sama dengan Do, misalnya C sama dengan Do, D sama dengan Do, E sama dengan Do, F sama dengan Do, G sama dengan Do. Kalau nada dasar itu sama dengan Do, berarti nada dasar itu kita sebut dengan tangga nada menggunakan tangga nada diatonis mayor. Jadi kalau mayor pasti dimulai dari Do dan diakhiri dengan Do. Itu merupakan salah satu ciri tangga nada diatonis mayor. Selain itu, tangga nada diatonis mayor memiliki ciri yaitu berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, coba kalian perhatikan urutan tangga nada diatonis mayor berikut yang terdiri dari C, D,
E, F, G, A, B, C. Tadi Bu Atun katakan bahwa C sama dengan Do merupakan tangga nada natural, maka diawali dari C dibunyikan Do, kemudian kita lanjutkan D, E, F, G, A, B, sampai C aksen 1. Jadi harus kalau dimulai dari C harus berakhir pada C. Hanya suaranya 1 oktav lebih tinggi, ya. Nah, kemudian di sini ada jarak, tadi dikatakan jaraknya cirinya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Bu, dari mana kita mendapatkan jarak tersebut? Nah, mari kita buktikan anak-anak ya dengan kita melihat gambar tuts piano berikut. Pada tuts piano berikut ini ya yang kita lihat ini adalah gambar tuts piano. Ada warna putih dan warna hitam. Semua ini merupakan nada, ya. Putih, hitam, putih, hitam, putih, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Kalau kita melihat nada yang warnanya putih, ini merupakan nada-nada natural, yaitu nada yang belum berubah. Artinya belum dinaikkan dan belum diturunkan. Maka ini ada nada tersebut namanya seperti ini. Kenapa? Di mana kita dapat memberikan nama C, D, E, F, G, A, B, C? Kita lihat anak-anak. Setiap ketemu dengan tuts yang warna putih, di bawah kiri bawah 2 hitam, maka dia adalah nada C. Bu, berarti yang di depan ini C juga? Betul. Yang di belakang ini C juga? Betul. Nah, berarti ada berapa C? Kalau kita lihat di sini, ada berapa C? 1, ya, 2 hitam sebelah kiri bawah warna putih adalah nada C. 2, ini juga C. 3, ini juga C. Hanya suaranya lebih tinggi. Kemudian kalau ketemu 3 hitam, maka kiri bawahnya warna putih adalah nada F. Ada berapa nada F dalam tuts piano ini? 1, ini F. 2, ini juga F. 3, ini juga F. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Kembali ya. Kita lihat setiap nada melangkah baik itu dari putih ke hitam atau hitam ke putih atau putih ke putih. Kalau dia berjaraknya atau jalannya melangkah, maka dia berjarak setengah. Ya, kalau nada tersebut dalam tuts itu melangkah tidak melompati nada yang lain, maka dia berjarak setengah. Berarti ini kita lihat anak-anak ya, kita ambil oktav yang ada di tengah. Nih, dari C di sini. Di sini C. Kemudian ini D. Ini E, F, G, A, B, C. Ya. Oke ya. Nah, C ke D. C ke D jaraknya berapa? 1. Kenapa 1? Karena dari C ke atas ini, warna hitam ini jarak setengah. Warna hitam ini ke berikutnya ke D setengah juga. Maka C ke D berjarak 1. D ke E 1 juga. Nah, sekarang kita lihat. E ke F. E ke F ini melompat atau melangkah? Melangkah. Kenapa? Karena di antara E dan F tidak ada nada, maka dia berjarak setengah. Bu, berarti sama dong dengan F ke atasnya hitam ini. Iya, betul. Sama jaraknya, cuman beda nada, beda tinggi nadanya berbeda. Nah, jadi ini melangkah ya, Nak ya. Kalau melompat itu pasti di antara nada tersebut ada nada yang lain, itu namanya melompat. Nah, sekarang F ke G 1 juga. Karena apa? Ada nada di tengahnya. G ke A juga 1. A ke B juga 1. B ke C berapa? Setengah. Betul ya. Maka dari itu tangga nada C sama dengan Do atau nada dasar C sama dengan Do memiliki susunan C, D, E, F, G, A, B, C dengan jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke. Ya, ini kayak sepertinya ini terlalu besar sehingga jarak di sini
tidak kelihatan. Di sini sebenarnya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Maka nada dasar ini disebut tangga nada C mayor. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak bagaimana mengubah nada dasar sesuai suara dari penyanyi dengan tanda kres? Nah, kalau kita mau mengubah nada dasar, misalnya begini, kita menyanyi lagu Indonesia Jaya, kalau C sama dengan Do, itu terlalu rendah buat seseorang, maka kita akan, suara kalian lah, suara kita sendiri. Kayaknya saya ketinggian atau kerendahan. Saya mau pindah ke nada dasar G. Kita coba kita lihat. Caranya bagaimana? Kalau kita mau menggunakan nada dasar G sama dengan Do, maka kita G ini kita taruh di depan ya. Kita letakkan di paling depan. Nah, kemudian kita melanjutkan nadanya. Dari G setelah G apa? A. Setelah A apa? B. Kemudian C, D, E, F, sampai ke G. Hanya sekarang kita lihat. G ke A berapa? Jaraknya 1. Sudah nggak perlu dirubah. A ke B 1. B ke C setengah. Berarti sampai di sini kita nggak perlu berubah. G, A, B, C. Sekarang C ke D 1 juga. D ke E 1. Nah, ini yang paling penting kalian harus tahu. Pokoknya jarak mayor itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah ya. E ke F itu baru setengah. Supaya di sini adalah sama dengan atasnya berjarak 1, maka F ini kita naikkan setengah sehingga menjadi fis. Maka nada tersebut kalau di dalam tuts piano adanya di sini. Ini F naik setengah, adanya di warna hitam sini. Maka E ke F itu setengah, kalau E ke fis menjadi 1. Di sini ke sini setengah, ini ke sini setengah, maka E ke fis 1. Berarti nada yang ketujuhnya kita naikkan setengah menjadi fis. Nah, sekarang fis ke G itu adalah ini. Ini adalah fis ke G. G-nya di sini. Maka fis ke G berjarak setengah. Sehingga susunan jarak nadanya atau susunan nadanya menjadi seperti ini. G, A, B, C, D, E, fis, G. Nah, kalau yang ini C, A, ini sama. Kalau sudah jaraknya sudah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, maka dia sudah bisa dikatakan tangga nada mayor yang dibaca atau dinyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu, berarti semuanya dinyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Iya, Bu, dinyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ketika jaraknya sudah memenuhi syarat, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Bagaimana Bu kalau saya mau menggunakan nada D? Sama, D-nya kita tarik ke depan. Ya, kita lihat sekarang. Kalau di sini D kita tarik ke depan, maka apa yang terjadi? Kita lihat di sini. D, E, fis, G. Ikuti saja, mengikuti ini aja ya, mengikuti yang atasnya. D, E, fis, G. Dan A, B, C, D. Maka di nada ketujuh ini pasti kita naikkan setengah. Dan seterusnya. Prinsipnya sama. Jadi ada rumus. Kalau kita mau menggunakan tangga nada yang berkres, ada rumus 5, 7. 5, nada kelima sebagai nada dasar di bawahnya. Dan nada ketujuh nanti akan kita naikkan setengah sehingga bisa memiliki ciri tangga nada mayor. Oke, anak-anak nanti kalian bisa pelajari ya. Oh, kalau nada dasar do sama dengan D, maka seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Kemudian kalian nanti bisa mengambil kesimpulan. Silahkan nanti dipelajari ya nak ya. Ini penting untuk kalian. Demikian juga nanti di dalam merubah tangga nada mayor dengan mol. Ya, kalau ini bedanya tetap ya, mayor itu artinya persamaannya adalah mayor kres dan mayor mol itu persamaannya adalah sama-sama memiliki jarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya, hanya nada-nadanya nanti tidak ada yang dinaikkan, melainkan diturunkan dengan
tanda mol. Makanya disebut dengan nada dasar mol atau tangga nada dengan mol. Nah, caranya ketika nada dasar tetap ya C, D, E atau natural tetap C, D, E, F, G, A, B, C. Ketika kita mau merubah ke satu mol, maka nada keempatnya yaitu F kita tarik ke depan. F. Berarti kita tinggal melanjutkan F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, kenapa ini bass? Kita buktikan ya supaya tahu kok ini tiba-tiba bass. Kenapa, Bu? F ke G berapa? 1. G ke A berapa? 1. A ke B berapa? 1. Nah, sementara yang diminta adalah setengah, maka B-nya kita turunkan setengah menjadi bass. Nah, sekarang bass ke C. Bass ke C tentu saja 1. Kalau B ke C kan setengah. Ya, emang ya, Bu? Iya, tadi kita lihat di sini ya. B ke C itu setengah. B-nya ini, C-nya ini setengah jaraknya. Tapi ketika B-nya kita turunkan, turun itu bergerak ke kiri, menjadi di sini. Loh Bu, itu kan posisinya di atas, naik dong. Tidak, ke kiri itu, kalau melangkah ke kiri turun setengah, dari sini ke sini turun setengah. Tapi kalau melangkah ke kanan itu naik setengah. Oke, anak ya. Lanjut. Nah, jadi caranya nanti nada keempat kita tarik ke depan sebagai nada dasar berikutnya. Dan nada keempat itu kalau sudah tersusun, maka nada keempat yang baru kita turunkan setengah. Nanti kalian bisa mempelajari, oh ini begini. Kesimpulannya seperti ini. Bu Atun nanti kepengen tahu kamu menemukan apa di sini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang keempat. Langkah yang keempat adalah merumuskan akor pada lagu tersebut. Hanya kita harus tahu dulu akor itu apa sih, Bu? Oke, siapa yang tahu? Akor itu adalah perpaduan dua nada atau lebih yang dibunyikan secara serentak dan menghasilkan suara yang harmonis. Bu Atun mestinya ini membawa gitar ya, atau membawa alat musik keyboard. Nanti lain kali insya Allah kita akan belajar dengan suara ya. Nah, satu buah tangga nada, misalnya tadi C, D, E, F, G, A, B, C, itu dapat disusun menjadi 7 tingkatan akor. Tingkatan yang pertama kita namakan tonika, yang suaranya terdiri paduan suaranya ada nada C, ada nada E, dan ada nada G. Ya, jadi berjarak tet itu 3 dan 3. C, D, E, nada ketiga, E, F, G. E ke G juga 3 jaraknya. Atau berinterval 3 dan 3. Ya. Nah, kemudian 2 namanya supertonika. 3 median, 4 subdominan, 5 dominan, 6 subdominan, 7 leading note. Susunannya semuanya dilengkap satu-satu. Kalau mulai dari C, C, D, E, berarti nada kedua E. E, F, G, nada ketiganya G. Kemudian kalau duanya dimulai dari D, D, E, F, A, D, E, F, D, F, F, G, A, F, A. Jadi D, F, A, ini D minor ya. Kemudian E, G, B, E, F, G, G, A, B. Bu, itu sama-sama jaraknya 3-3, kenapa ada minor dan mayor? Nah, ini nanti kita akan belajar lebih lanjut supaya kalian tahu ya. Sekarang kita ke sini dulu deh, nanti biar ngerti bagaimana kamu harus meletakkan akor-akor tersebut. Nah, sekarang anak-anak kita lihat ya. Tadi kita sudah mengenal akor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, akor 1 pada tangga nada C sama dengan Do atau nada dasar C sama dengan Do, nadanya terdiri dari C, E, G, dibaca Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Tapi ketika dibunyikan ini harus bersama-sama. Jreng gitu lah ya. Nah, itulah yang disebut dengan akor. Kemudian Re, Fa, La, Mi, Sol, Si, La, Fa, La, Do, Fa, Sol, Si, Re, Sol, La, Do, Mi, La, Si, Re, Fa. Ini disebut B diminis karena nanti B D 1,5, D F 1,5. Nah, jadi untuk menentukan apakah itu mayor, minor, diminis berdasarkan jarak. C, E, G jaraknya
2, 1,5. CD 1, DE 1, EF setengah, FG 1. Maka di sini ini 2, ini 1,5. Maka disebut mayor. Kalau 2 disebut minor karena jaraknya 1,5 dan 2. DE 1, EF setengah, FG 1, GA 1. Di sini 1,5, di sini 2. Maka semua akor yang jaraknya 1,5 dan 2 disebut minor. Kalau jaraknya 2 dan 1,5 disebut mayor. Sedangkan yang jaraknya 1,5 disebut akor diminis. BD, BC setengah, CD 1 berarti ini 1,5, DE 1, EF setengah berarti D ke F 1,5. Berarti 1,5 dan 1,5 maka disebut akor diminis. Notasinya seperti ini. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, anak-anak, tadi kita sebut akor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada tangga nada C sama dengan Do tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang kalau yang satu crash, yang nada dasarnya G, maka akor satunya adalah G, akor 2-nya A minor, akor 3-nya B minor, akor 4 C mayor, akor 5 D mayor, akor 6 E minor, akor 7 diminis, E fis diminis. Nah, ini anak-anak ini namanya keluarga dari akor, keluarga akor dari nada dasar G mayor atau G sama dengan Do. Yang ini biasanya kalau kita menyanyi dengan nada dasar D mayor atau D sama dengan Do, maka akor-akor yang digunakan ada E minor, fis minor, G mayor, A mayor, B minor, cis diminis. Nah, akor mayor itu pasti terjadi pada akor 1, 4, dan 5. Maka nih biasanya nih kalau di sini C, ini F, ini G, maka di sini G, ini C, ini D, di sini D, ini G, ini A, dan seterusnya. Nah, itu adalah nanti kita tinggal menyesuaikan. Bu, saya nada dasarnya kalau ini, kalau C sama dengan Do, ketinggian saya ada di A sama dengan Do. Berarti akor yang digunakan nanti ini. A mayor, B minor, cis minor, D mayor, E mayor, fis minor, gis diminis atau G crash diminis dan seterusnya. Mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Waktunya cepat berlalu ya nak kita. Nah sekarang anak-anak, tugas kalian nanti dipahami dulu tadi yang Bu Atun terangkan, yang Ibu terangkan, yang Ibu jelaskan, dipahami dulu perlahan-lahan. Kemudian kalian nanti mencari partitur sebuah lagu. Usahakan lagu itu yang betul-betul kamu kenal, seperti lagu pokoknya lagu yang nanti ada syairnya, ada notasi baloknya, ada notasi angkanya, dan ada akornya. Jadi sudah ada akor di situ, kalian hanya merubah akor sesuai dengan suara yang dapat kamu jangkau. Artinya begini, misalnya lagu Indonesia Jaya di situ tadi adalah C sama dengan D. Ternyata kamu kalau dicoba di situ terlalu tinggi, saya mau pindah ke G sama dengan Do. Nah, berarti akor-akor tersebut kita rubah sesuai dengan tingkatan yang ada. Nah, berarti Bu, kalau saya tadi di C sama dengan Do, C nggak nyampe. Sekarang saya pindah ke G sama dengan Do, maka akor pada lagu Indonesia Jaya C kita rubah ke G. Ya betul Bu, betul sekali. Kalau ke D minor diubah menjadi A minor dan seterusnya ya. Kemudian salin lagu tersebut pada lembar bukumu atau dengan rapi atau bisa menggunakan folio dan cari akornya dari lagu tersebut, biasanya sudah ada. Kemudian dirubah ke dalam nada dasar dan akornya pada tangga nada lain. Boleh di bawahnya, boleh di atasnya sesuai dengan jangkauan wilayah nada kalian masing-masing atau nada dasar yang kalian gunakan masing-masing untuk menyanyi. Demikian ya anak-anakku, mudah-mudahan kalian semuanya memahami. Kalau belum paham nanti bisa tanya jawab di forum chatting ya. Oke.
Selanjutnya kita akan belajar mengaransemen lagu dalam sajian vokal group, tapi di sini kita hanya merubah akor saja, tidak mencari akor karena terlalu sulit bagi kita untuk mencari akor, tapi kita hanya mengubah akor dari akor yang ada dalam lagu asli tersebut ke dalam akor sesuai dengan nada dasar yang kita nyanyikan. Oke anak-anak, selamat belajar, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.